begitu. Berarti pada awal-awalnya ini termasuk teori the power of kepepet ya, dipaksa ya Bia. Ya pastilah. Dipaksa oleh sistemnya SMK 1 Tabanan sehingga otomatis guru-guru tua dan sebagainya ikut menyesuaikan dengan berbagai potensinya itu Bia. Ya, kalau tidak dipaksa pikiran tiang dia tidak akan ada usaha. Hai, jumpa lagi dengan Rasna di Berbagi Literasi. Kali ini kita berbagi literasi di acara Ngakses. Ngobrol asik seputar kepala sekolah sukses. Berjumpa dengan kepala SMK 1 Tabanan, kepala SMK yang hebat dan luar biasa. Ayo kita ikuti gimana tips untuk memajukan sekolah di era pandemi. Itu hal yang kemarin nih luar biasa karena kan satu program dia pegang di Artstep untuk lihat record kelasnya kan. Nah, di pameran dalam detik-detik terakhir itu bisa cepat sekali mencapai progres. Nah, berarti ada beberapa hal berkaitan dengan manajemen yang luar biasa yang Pak Yan lakukan, Pak Yan. Di era pandemi ini strategi Pak Yan tuh untuk ini manajemen sumber daya manusia, manajemen material sama manajemen keuangan gitu. Kan tekniknya Pak Yan. Ya, kalau terkait dengan itu ya mungkin bisa cerita dari awal dulu ya. Nah, ngobrol asik nih, santai kan. Ya, di awal pandemi itu kan kalau nggak salah mulainya Maret. Ya, 12 Maret nih tepatnya. Maret 2020 kan? Ya, waktu itu kan kaget. Kagetnya apa? Langsung ada rencana mau ujian tetapi udah dipending. Kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya karena belum punya pengalaman, belum memikirkan, ya tiang waktu itu hanya minta guru-guru silakan memberikan tugas dulu pada anak-anak, begitu jangka pendeknya. Itu sampai berlanjut sampai kan kenaikan kelas jadinya. Ya kenaikan kelas memang tiang waktu itu meminta guru-guru membuat soal. Saya tes memang tetapi secara virtual. Nah, karena masih pandemi akhirnya di tahun ajaran baru 2021 jadinya ya 2020-2021 ya tiang berpikirlah ya gimana caranya ini ya biar pembelajaran di rumah itu mirip lah seperti di sekolah kan itu tiang itu pikiran tiang. Nah akhirnya tiang mencoba mensosialisasikan pada rapat dewan guru juga bahwa kalau siswa hanya diberikan tugas begitu saja kan tidak bagus begitu. Ya betul. Ya yang buatlah tata tertibnya sebagai acuan. Oh berarti ada panduan akademik itu berarti ya? Ya yang buat panduan akademik khusus di masa pandemi begitu. Kalau dulu yang kita sebut dengan apa itu di lupa namanya dah. Kalau aturan-aturan terkait dengan akademik apa namanya? Peraturan akademik. Di peraturan akademik kan normal, kondisi normal dia. Ya, betul lah. Yang rubahlah itu. Jadi supaya aktif begitu bagaimana yang rancang itu bahwa pembelajaran di rumah yang minta guru-guru wajib menggunakan video konferen. Yang wajib kan itu. Ya. Tujuannya agar kita bisa melihat dulu anak-anak terkait dengan persiapan pembelajarannya begitu. Nah waktu itu dia minta karena satu mata pelajaran itu dia beri waktu 90 menit beri waktu 90 menit. Kemudian kalau di kurikulum normal yang jamnya 2-4 itu 90 menit yang pakai. Ya. Yang merubah jadwal itu tidak sama dengan jadwal tatap muka. Nah kemudian yang lebih dari 4 jam ke atas itu yang beri waktu 120 menit. Berarti 2 jam ya? 2 jam dia sini ya? Ya untuk satu mata pelajaran. Nah dia yang minta pada guru-guru dan juga sampaikan kepada anak-anak bahwa proses pembelajaran harus ada video konferen 2 kali dia yang minta, di awal dan di akhir. Ya, dia minta. Ini per hari.
per mata pelajaran. Per mata pelajaran di awal yang beri waktu maksimal 20 menit, di akhir juga 20 menit, berarti 40 menit semua. Di awal tujuannya yang ngecek anak-anak, absen juga, kemudian barangkali guru menyampaikan pokok-pokok bahasan kan gitu. Ya, betul. Nah, setelah itu silakanlah guru-guru memberikan tugas, anak offline begitu. Bekerjalah anak-anak. Nah, 20 menit menjelang istirahatnya agar anak-anak dipanggil lagi untuk hadir di Zoom karena akan ditutup kegiatan pembelajarannya. Nah, kenapa juga anak-anak biar merasa dirinya bahwa saya jadi siswa juga di sekolah kan itu. Ya, betul. Yang wajibkan anak-anak itu memakai pakaian sekolah. Pakaian sekolah. Ya, berarti ada SOP-nya itu ya, semacam SOP ya. Yang begitu SOP-nya. Ya, betul. Jadi dan yang punya aturan juga tata tertibnya, kalau nanti pada saat pembelajaran ada siswa tidak memakai pakaian sekolah, dia akan kena sanksi. Ada poinnya itu, ada ya, poin. Betul. Ya, kena sanksi. Nah, dengan cara itu kelihatannya anak-anak ya aktif lah. Ya, oke. Artinya yang sampaikan juga sosialisasi ini kepada orang tua karena ada rapat komite juga, orang tua kebetulan mendukung. Bahwa biar anak-anak di rumah itu merasa seperti belajar, seperti bersekolah. Ya. Nah, itu intinya. Nah, itu berjalan semuanya, Bli. Ya, dengan walaupun ada hambatan-hambatan, terutama kan di sinyal biasanya. Ya. Cuman ya kalau ada keluhan-keluhan dari siswa, misalnya baru dapat menghidupkan kamera sudah mati lagi dengan alasan sinyal macam-macam, yang minta guru-guru jangan terlalu keras di sana begitu, jangan terlalu keras. Nah itu yang lakukan di awal. Oke, luar biasa lu Sabli. Berarti biar ada nanti sering berbagi. Lanjut Bu Nabi. Iya. Itu terkait dengan pembelajaran dulu. Nah kemudian yang memang dari awal kan sudah punya aplikasi untuk mengetahui efektif kehadiran guru dalam pembelajaran. Kalau biasanya dulu itu biasanya kan kita cek melalui jurnal macam-macam ya. Iya, melalui jurnal, kemudian melalui absensi kelas juga kan tergantung gininya. Oh, bagi makin menggunakan satu aplikasi gini ya. Satu aplikasi khusus ya, satu aplikasi khusus yang tiang suruh ngisi itu adalah ketua kelas. Di sana ada pilihannya apakah guru itu mengajar dalam artian kalau dulu tatap muka ya tatap muka. Kalau sekarang yang kita sebut mengajar itu adalah memang dia melakukan video konferensi. Begitu. Nah, kemudian apakah guru hanya memberi tugas, jadi tidak melakukan tatap muka atau video konferensi dulu, tapi hanya ngirim tugas saja. Itu ada pilihan-pilihan. Kemudian yang ketiga, guru tidak mengajar. Nah ini sudah tiang coba ya dari sebelum pandemi itu, karena kebetulan ya tiang senang dengan IT, utak-atik kan gitu, dengan Google Form-nya itu. Betul. Nah, ya terdeteksi lah siapa guru yang memang aktif mengajar, kemudian siapa guru yang sering memberi tugas atau yang K. Nah, itu tiang punya aplikasi. Nah, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada guru-guru yang mencapai golongan gini Bli, ada 3 kelompok. M berarti dia mengajar. T berarti memberi tugas. K berarti kosong. Oh gitu ya? Ya. Nah, kalau guru-guru ada yang sampai 100% M-nya, nah ini dia yang berikan reward ini. Sekedar aja sebagai sebuah penghargaan. Berarti ada semacam reward dan punishment gitu ya? Ya. Ditanya ya? Ya semacam itulah reward dan punishment. Ya ternyata setelah yang evaluasi ini sangat bertaring ini. Bertaring artinya guru-guru tidak bisa berbohong karena yang ngisi
aplikasi itu adalah siswa. Ya, ada jejak digitalnya kan itu ya? Nah, punya jejak digital begitu. Kalau ada guru yang komplain, ya tentu memang kita punya CCTV juga punya, macam-macam lah. Begitu. Nah, kemudian luar biasa tuh strateginya tuh, Bli. Luar biasa tuh strateginya, bisa kita sharing tuh, banyak tuh. Kita berbagi aja. Ya kemarin kan yang ikut juga karya tulis artikel, karya ilmiah itu kebetulan dilaksanakan oleh gerakan literasi sekolah ya, yang tingkat nasional itu. Ya masuklah artikel itu begitu. Ya. Ya kalau beli kan lain, udah luar biasa. Nah itu bicara diskusi, sharing. Justru yang luar biasa itu yang biasa di luar, Bli. Tapi sekarang kan betul-betul saya mendapatkan ini karena kemarin tuh. Wah, di setiap SMK KS ini perlu kita saling support, karena bagaimanapun juga kita SMK ini kan di pandemi ini tidak bisa tinggal diam untuk membantu adik-adik kita menyukseskan program, apalagi sekarang program Merdeka Belajar, paradigma baru. Kayaknya kita di SMK ini kan paling banyak sekali kesibukan kan gitu, Bli ya? Oh ya pasti itu. Ya cukup menyesuaikan lah. Paling enggak kalau kita sharing-sharing kayak gini, makanya dia muncul ide gimana sih membangun literasi teman-teman. Kita buat aja channel Rama Bali untuk saling berbagi literasi. Sekarang lebih fokus kepada literasi ngakses dan ngaku nih, ngobrol asik seputar kelas-kelas sukses, ngobrol asik dengan guru yang kreatif. Nah ini ada banyak hal yang kemarin dia kan ada dari luar Bali dan sebagainya. Lalu di Bali kan lumayan nih, SMK 1 Tabanan belum saya garap. Oke. Nah, selain strategi niki, Bli. Strategi niki. Kemarin di festival lomba sekolah ini yang keren kan yang kemarin. Yang kan strateginya tuh kok bisa cepat sekali gini ya. Karena setelah tadi Bli nanya juga yang nanya, kan ternyata kunjungan di breakout itu bisa sampai 42 orang. Sementara teman-teman maksimal 5 orang, itu kan. Kemudian di art step yang tadi bisa sampai 200-an, sekarang dicek 500-an itu. Luar biasa. Gimana strateginya tuh, Bli? Nah, dia kan di awal menyampaikan pada anak-anak kalau memang sekolah itu melakukan kegiatan yang sekarang di musim pandemi secara virtual, kita mohonlah anak-anak untuk hadir, untuk ikut, biar bisa melihat apa sih yang memang digarap atau dikerjakan oleh sekolah kita, kan gitu. Ya betul. Dan katakan siapa lagi akan menghormati kita kalau bukan dari kita sendiri, begitu. Betul. Memang pembukaan itu diawalkan dia bulan hari Jumat rasanya. Ya Jumat bukan Jumat, Kamis. Tanggal 2 Kamis. Jumat, Sabtu. Nah, karena Kamis, Jumat itu anak-anak ada pembelajaran, dia tidak ikut pembelajaran. Ya betul. Sehingga Wakaumas yang suruh aja anak-anak nanti di hari Sabtu kan tidak ada pembelajaran. Yang suruh anak-anak wajib mengunjungi pameran itu. Iya, pantesan ngegas waktu itu. Itu PNB yang gini kan, karena dia kan punya. Tadi tanya apa sih format gininya, biar saya nggak enak juga gitu. Akhirnya disampaikan tadi bilangnya ini loh dikirimin. Mestinya dia umumkan di grup juga. Tapi yang sangat terkesannya karena kebetulan art step kan dipegang program sama Rama Bali. Kan itu kan. Makanya tim Rama Balinya SMK 1 Tabanan kok bisa sampai menjadi progres tercepat apa dia yang gininya. Oh ini ternyata menit-menit terakhir, Pak. Menit terakhir itu langsung melambung tinggi sampai 200-an like dia, dan sekarang malah timbal 500, dan itu kan di cut off-nya jam 10 Bi. Apa di cut off jam 10? Coba kalau nggak di cut off jam 10 itu 500-an tuh muncul gitu datanya tuh. Itu yang menjadi strateginya yang ini luar biasa. Berarti manajemen sumber daya manusia Bli di sana itu luar biasa pendekatannya. Itu. Nah satu seperti tadi ada reward dan punishment-nya, kemudian mengumpulkan siswa. Nah ini sangat-sangat luar biasa yang perlu kita sharing bersama-sama teman-teman. Sekiranya ada Bli lagi strategi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia selain tadi berbasis Learning Management System dengan wajib konferen itu. Iya, kemudian tentang Learning Management System di tahun ini ya, tahun ajaran ini yang wajibkan sudah memakai Moodle. Moodle-nya? Ya Moodle. Kalau sebelumnya masih agak bebas. Jadi yang silakan memakai Google apa namanya itu? Classroom. Ya Google Classroom, menggunakan Quiver juga silakan. Ya untuk sehingga yang membuat pelatihan
bagaimana caranya supaya guru-guru itu benar-benar serius ke modal begitu. Oh iya ya. Berarti pelatihannya Tiang tidak pakai sistem klasikal, tetapi sistem apa istilahnya itu ya? Kalau di kelas tutor sebaya. Artinya Tiang buat kelompok guru-guru maksimal lah 5 orang maksimal, kadang-kadang ada 3, ada 4 sampai 5 itu dibimbing oleh satu guru. Berarti langkah pertamanya SOP-nya kalau kita berbicara step by step dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, yang digarap tuh gurunya dulu ya? Ya gurunya dulu. Gurunya dulu, tetapi tidak semua. Kalau tidak salah itu 15 guru dulu. 15 guru ya sebagai pionir gitu ya? Ya, 15 guru, kemudian yang evaluasi ternyata bagus kan gitu. Ya. Sehingga guru ini yang mintalah menjadi tutornya yang 15. Berarti dari kajian analisis di sana tentang IT, LMS, kemudian beberapa LMS kita coba sudah studi bandingkan, dipilihlah LMS A gitu ya. Ya, dari pemilihan LMS A ini kemudian ditentukan langkah keduanya adalah penentuan instruktur dari guru-guru yang di awal memang dipionirkan gitu, Bli? Ya, benar. Selanjutnya guru-guru ini membimbing teman-temannya atau mendampingi teman-temannya gitu ya? Mendampingi teman-teman. Ya, untuk kelompok itu saja. Jadi kalau misalnya katakanlah si A, dia pembimbingnya adalah guru nomor 1 kan gitu. Ya, betul. A, B, C, D. Jadi pembimbingnya adalah guru nomor 1. Berarti dia akan berkoordinasinya di sana. Ya. Kemudian guru yang lain yang misalnya guru kelompok H, I, J, K itu dia misalnya pembimbingnya adalah guru nomor 10. Berarti dia akan di sana. Oke, betul. Nah, ini yang perlu ditiru. Berarti ini yang perlu ditiru ya, Pak ya. Jadi yang 15 orang ini ya dia ngadakan pertemuan secara bertahap lah. Untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, kemudian hambatannya apa, begitu. Nah, itu yang Tiang coba lakukan. Sehingga di semester ini Tiang katakan udah 95%. 95% sudah menggunakan modal. Nah, kendala-kendala lain berkaitan dengan pembelajaran berbasis daring ini, selain kalau masalah umum kan klasik tuh, kalau yang masalah akses internet, masalah jaringan itu kan, masalah HP itu kan masalah klasik, Bli. Masalah-masalah terkaitan dengan teman-teman yang misalkan tantangannya apa berkaitan dengan ini ada ya, Bli? Kalau di awal ada. Guru Tiang ya dia cerita lah. Pada waktu perpisahan pensiun itu dia cerita bagaimana stresnya. Ya. Jadi karena Tiang memberlakukan arus video konferensi. Padahal dia IT-nya sangat rendah. Ya. Tetapi karena ini wajib, malu juga guru terhadap anak-anak kan gitu. Ya, betul. Dia berupaya lah. Bahkan ada yang sampai ngajak anak ke sekolah. Didampingi. Anak ke sekolah untuk belajar terkait dengan video konferensi itu. Oke. Berarti ya, untuk luar biasa berarti. Ya sudah. Kalau sekarang sudah tidak ada masalah buat Tiang di sekolah begitu. Berarti pada awal-awalnya ini termasuk teori the power of kepepet ya, dipaksa ya, Bia. Ya, pastilah. Dipaksa oleh sistemnya SMK 1 Tabanan, sehingga otomatis guru-guru tua dan sebagainya ikut menyesuaikan dengan berbagai potensinya itu, Bia. Ya, kalau tidak dipaksa pikiran Tiang dia tidak akan ada usaha. Di SMK 1 Tabanan berapa kompetensi anak-anak, Bli? 4. 4 napi mantan ke? Ya bismennya kan ada 3, akuntansi, kemudian OTKP ya, otomatis, kemudian BDP, bisnis daring dan pemasaran kan gitu. Wah, ini yang keren nih. Ya, ini memang sedang digarap sekarang begitu. Yang bisnis daring dan pemasarannya? Ya, sehingga sekarang kan punya web, ya web khusus untuk melakukan jual beli, yang kita sebut webnya itu kalau tidak salah bernama berisi lapak Semak Sata. Oh, semacam lapak bukan lapak aja, semacam lapak ya? Karena brand SMK 1 Tabanan itu kan ya Semak Sata begitu. Apa itu yang ininya? Semak Sata artinya sekolah menengah kejuruan 1 Tabanan. Sakti itu ya? Ya kayak itulah. Semacam apa ini? Bukan singkatan kan? Ya, artinya ada motivasi di dalamnya, kan ada value atau filsafat yang mendalam itulah. Yang bisa
Dia yang udah wariskan ini beli, udah dari awal memang ada. Udah dari awal, jadi apa sih filosofi daripada Simak Sata itu yang jelas itu adalah sebuah singkatan begitu aja. Ya, betul. Nah ini luar biasa, jadi hari ini beli yang senang sekali mendapatkan inspirasi yang luar biasa bagaimana manajemen sumber daya manusia dan dalam tanda kutip ya yang tua-tua walaupun di the power of kepepet dipaksakan tapi akhirnya bercerita cukup manis di akhir dan mampu sampai sekarang 95%-nya udah target yang luar biasa gitu. Nah, kemudian selain pengelolaan sumber daya manusia menggunakan pendekatan-pendekatan yang tadi yang pasti itu pendekatannya sangat humanis sekali dia. Ya, jelas. Ya. Karena dengan pendekatan yang sangat humanis itu bisa luar biasa kompaknya itu, biasa kompaknya. Dari jumlah siswa yang berapa ribu beli jumlah siswanya? Nah, kalau sekarang jumlah siswa yang itu hanya 1.135. Udah 1.000. Jadi lumayan banyak dengan 4 kompetensi 1000-an kan udah rata-rata 400 ya per angkatan ya. Iya, kurang lebih lah. Standar tiang kan hanya 10 kelas. 360 berarti. 10 kelas berarti kali 3 kan 3 tingkat itu. Ya dengan adanya persoalan PPDB kemarin saya di kelas sekarang di kelas 10 ini harus 11, tidak bisa. 11 kelas. Tapi kedepannya 11 terus. Nah ini melihat situasi karena dengan 11 ini sebenarnya dia kekurangan ruang teori, Pak. Jadi nanti satu ruang teori ini harus berdua dengan cara mapping kelas nanti harus. Ya. Tapi dengan kelas maya sekarang kan nggak mesti harus banyak ruang teori beli. Ya kalau memang sekarang dengan begini kan tidak ada persoalan. Ya. Tapi kalau nanti sudah tatap muka kan harus kita ngatur lagi jadinya. Harus ada strategi jitu lagi, karena biasanya persoalan muncul tak masalah. Kalau sebelumnya dia aman-aman saja kok. Artinya saya punya ruang teori sebanyak jumlah rombel kan gitu, tidak ada masalah begitu. Sekarang dengan adanya penambahan rombel dari jumlah ruang kan membuat harus dipikirkan bagaimana pemecahannya nanti kan itu. Betul hebat beli. Jadi terima kasih banyak kita berbagi berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan humanis, kemudian langkah-langkah yang paling jitu tadi adalah membentuk kelompok tutor teman sebaya di tingkat guru itu ya. Nah itu. Kemudian di tingkat siswa beli mengaktifkan organisasi siswa gimana di era pandemi ini beli? Ya untuk siswa ini terus terang ya, jadi yang masih mencari pola. Kalau memang diaktifkan dalam pembelajaran ya sangat aktif karena dia memiliki tata tertib. Ya betul. Ada tata tertib begini beli. Jadi anak-anak yang izin sampai berturut-turut lebih dari 3 kali nih. Izin di pembelajaran secara online. Ya izin di pembelajaran secara online karena dia kan mempunyai aplikasi. Jadi siswa kalau tidak masuk dia melapor mengisi aplikasi itu. Kita akan tahu dia izin atau sakit. Nah di sanalah akan dilihat. Jadi pasti jujur dia karena kalau tidak mengisi itu, guru pada saat mengajar dia kan ngabsen. Ya betul. Waktu ngabsen siswa ini tidak ada, daftar izin tidak ada, berarti anak inilah alfa. Nah. Jadi yang melaporkan bahwa siswa itu alfa itu adalah guru, dia yang punya linknya juga. Nah, untuk melaporkan siswa yang alfa begitu. Sebab alfanya itu kan dia bisa dalam pelajaran pertama alfa, tapi pelajaran kedua bisa hadir kan gitu. Oh iya, boleh jadi. Kalau memang pasti jadi begitu. Nah, oleh sebab itu inilah yang buatkan aplikasi kemarin. Jadi kalau ada siswa berturut-turut izin lebih dari 3 kali. Dia udah kena sanksi bobotnya ada itu. Berarti istilahnya penerapan sanksi dan juga reward itu berdasarkan aturan akademik yang dibuat duluan deh ya? Iya, berdasarkan data yang memang sudah kita harus buat duluan, kita sosialisasikan, tidak ada istilah menjebak begitu. Ya betul. Nah ini kan jangan sampai nanti siswa dalam tanda kutip ya kan memanfaatkan ketidakberdayaan sistem pendidikan kita yang terpaksa daring karena pandemi kan itu ya. Iya. Ya seolah-olah pembelajaran tuh walaupun dimerdekakan ya santai, kemudian boleh-boleh saja tidak ngikutin kan itu kan. Sementara tanggung jawab kita
harus menjadikan siswa yang BMW ini kan luar biasa. Benar itu. Jadi dalam membuat aturan ini kita kan harus berimbang, dalam artian guru kita ketatkan, di samping itu siswa juga harus kita ketatkan begitu. Nah, sehingga ya yang tidak sombong, jadi kehadiran siswa dalam pembelajaran di sini tidak ada yang leha-leha, tidak ada yang santai-santai. Oke, keren. Saya juga 2 jam. Tidak ada sanksinya itu. Ya, betul. Kemudian beli biar tahu saja, Tiang punya namanya buku saku digital. Bisa di-sharing beli. Nah, ini kali spesifik dah cerita kita nih. Buku saku digital ini untuk guru ya, ataupun untuk siswa? Untuk siswa. Untuk siswa, oke. Ya, cerita awalnya begini. Ya, saya kan dulu pernah ngajar di SMA Lab Singaraja. Ya. Sana kan ada buku saku. Siswa udah bawa itu. Zaman itu tahun berapa yang ngajar di sana? Tahun 90. 90. Kalau tahun 93, berarti tahun 93 sudah nggak ada di sana ya? Gimana? Tahun 93 masih di lab ya? Oh, 93 udah di Tabanan. Oh, udah makanya udah ketemu dengan Tiang. Tiang kan 93 di sana sampai 98. Pernah di sana ya? Iya. Dari kampus ditugasin ke situ. Oh, gitu. Ya, Tiang dari SMP kemudian diminta di SMA. Ya, oke. Banyak pengalaman berarti tentang buku saku sama ceritanya. Cuma nanti yang digital ini beli, yang perlu Tiang ini. Buku saku itu Tiang coba terapkan di Tabanan. Ya karena digital belum bagus kan itu. Ya, betul. Ya banyaklah persoalan muncul, sudah isi banyak pelanggaran yang ditulis oleh guru, buku sakunya hilang. Kan dicari. Ya, betul. Nah, karena begitu Tiang punya pikiran ini juga zaman digital, bagaimana ya menangani anak-anak yang memang nakal menghilangkan buku. Ya, betul. Akhirnya Tiang minta teman dia itu membuat aplikasi. Nah, aplikasi ini ya tentu ada di HP masing-masing anak-anak. Guru juga membawa. Ya. Siapapun dari guru atau pegawai, baik di kelas maupun di luar, asal di lingkungan sekolah, ditemukan anak melakukan pelanggaran, karena pelanggarannya kan kita sudah tentukan daftarnya, saya tempel daftar-daftar itu. Oke. Ya, kalau ditemukan anak dipanggil, kita ajak bicara-bicara. Kalau memang dia benar melakukan pelanggaran, ya kita harus isi buku sakunya. Pengisiannya oleh guru apa oleh anak? Oleh guru yang memang menemukan itu. Oh, berarti di inputting oleh guru, kemudian terekam langsung di digital itu ya? Ya, terekam langsung. Kalau sudah ada gitu, HP Tiang biasanya bunyi ting gitu. Berarti ada siswa melanggar ini begitu. Keren, laporan langsung tuh ke top leader. Oke. Nah, berarti ini nanti bisa di-sharing bagi secara khusus kita. Walaupun tadi topik kita tuh rencananya adalah berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, tapi ini lebih keren lagi, Bli. Karena kayaknya nggak ada ya nih yang penerapan buku saku digital di SMK Negeri 1 Tabanan. Nah, ini bisa saya sharing dan bagikan ke seluruh Indonesia nih, Bli, di channel ini. Ya, mungkin kita kan nggak ada salahnya sharing pengalaman. Ya, betul. Pengalaman. Ya, ini cukup ampuh tentang buku saku digital, karena apapun yang dilakukan oleh siswa kan terekam, tidak akan pernah hilang itu. Ada jejak digitalnya itu lah. Ada, bagus itu, memang jejak digitalnya yang kita butuhkan. Kalau ada anak-anak yang sampai protes dengan itu, ya kita tunjukkan itu. Kemudian hal yang paling menarik, Bli, yang lihat dengan jejak digital, walaupun misalkan siswa A melakukan pelanggaran di kelas 10, progres perubahannya akan terekam juga kan? Ya pasti. Ini yang bagus. Terus itu bisa menjadi cerita masa depan yang sangat menarik, Bli. Pasti itu. Kalau siswa A di kelas 10 tuh kayak begini dia, tapi semenjak lakukan konselor sekian kali di kelas 11 gitu misalkan, dia malah menjadi juara kan. Nah, ini catatan-catatan yang bisa kita memberikan untuk motivasi anak di adik kelas berikutnya. Gitu. Kira-kira bisa dibagi nggak, Bli? Itu buku digitalnya kayak gimana? Ada? Kenapa tidak bisa? Ya pasti bisa, aplikasi itu kan. Ya aplikasinya ini karena memang dibuat oleh sekolah, ya pasti istilahnya tidak profesional. Tetapi yang profesional dalam arti apa nih? Yang penting dia kan di SMK 1 Tabanan sudah sangat-sangat profesional itu digunakan. Tergantung melihat sudut pandang profesionalnya. Ya, yang jelas dia memudahkan untuk mendeteksi saja. Ya, mendapatkan data lebih cepat dan lebih mudah kan itu yang dia inginkan. Data apa saja, Bli, yang termuat di sana di konten-kontennya yang kita dapat nanti?
Selain data aturan akademik, ada progres-progres lain, progres perubahan perilaku, ini ada beli? Maksudnya di buku saku digital? Ya, di buku saku digital. Ya gini, dari data itu kita akan mengetahui ya. Jadi anak-anak yang mana melakukan pelanggaran-pelanggaran dan mengulang-ulang kan gitu. Ya. Sebab udah ada jenjangnya. Kalau melanggar dengan bobot sekian, sanksinya adalah pertama kan kita peringatan dulu. Betul. Ya, bentuk peringatan dulu, ada standar SOP-nya harus ya, ini. Ada SOP. Kemudian yang punya sanksi ada 4 nih. Kalau dia sudah diberi peringatan karena melanggar udah memenuhi 1 bobot, yang katakanlah dia pelanggarnya sudah 40 bobotnya. Jadi itu udah dipanggil oleh guru BK yang tugaskan. Ya diberilah peringatan secara lisan namanya. Kemudian berikutnya anak ini ya dalam jejak buku digital lagi melakukan pelanggaran. Lakukan kedua, sudah dia namanya kena sanksi yaitu SP, surat perjanjian pertama. Ya. Ini dengan guru, dengan orang tua juga ya? Ya, ini ditandatangani oleh guru, wali guru BK, wali dan orang tua. Nah, nampaknya ini yang paling unik di SMK 1 Tabanan, beli. Nanti yang akan eksplor lebih banyak kalau beli berkenan, nah kita undang teman-teman SMK lainnya, beli ya. Ya, khusus untuk buku saku digital kita ingin belajar banyak, bisa izin beli ya? Boleh saja, kita kan sharing. Nanti beli presentasikan di sana, yang coba nanti dari MKKS Provinsi Bali lah untuk bisa mengundang berkaitan dengan bagaimana manajemen sumber daya manusia di era pandemi, kemudian bagaimana memanage siswa menggunakan satu sistem digital yaitu buku saku digital yang narasumbernya dari beli Wayan. Nah, kita siapin itu. Dan saya pikir dari sini beli. Ya. Sekarang kita tahu lah rahasianya kenapa beli bisa mencapai kategori yang kemarin itu dalam durasi waktu yang sangat singkat. Bukan karena siswanya baru bisa kerjakan, tapi ini ada the powernya yang menyebabkan, yaitu buku saku digital ya. Ada kekuatan di situ. Jadi siswa harus tidak berani melanggar kegiatan atau melanggar aturan, akan terlihat jejaknya di sana. Pasti sekali perintah jalan semua. Itu bukti luar biasa. Kalau yang lihat dari 1000 siswa 500-an itu kemarin 500-an apa 600-an kalau yang hari ini. Itu berarti sudah 50% lebih bisa melakukan jejak digital luar biasa. Itu beli luar biasa. Ada kesan terakhir beli dengan terkait yang tetap ingin sekarang fokusnya ini berkaitan dengan penanganan siswa di jejak digital buku saku digitalnya SMK 1 Tabanan. Nah, kalau nanti misalkan setelah katakanlah siswa itu sudah mendapatkan nilai yang overload banyak ya, ada pendekatan ke orang tua, beli strategi pendekatan ke orang tua gimana dalam pandemi ini? Jadi yang katakan kan ada 4 jenis sanksi tadi. Pertama berarti dia udah melanggar salah satu daripada pelanggaran kan gitu. Ya betul. Dengan bobot memang ada bobotnya itu. Kemudian yang pelanggaran berikut kena SP1 namanya, itu yang sebut SP1. Kemudian melanggar lagi dia kena SP2. Kemudian melanggar lagi dia sudah kena namanya surat pemberhentian. harus berani gitu ya. Ya. Dan ini kan harus kita sosialisasikan benar dengan orang tua. Ya, betul. Supaya orang tuanya tidak kaget. Dan ini sudah ada beberapa siswa yang kena. Walaupun di musim pandemi ini yang berani itu. Ya, betul. Berarti beli berani karena memang ada bukti digital. Ya kan? Kemudian akhirnya menjadi sebuah komitmen karena memang sudah di awal sudah disosialisasi. Kan itu, Li? Iya. Nah, jadi ini yang terpenting, bagaimana membangun komitmen anak, membangun komitmen orang tua, dan komitmen orang tua melalui jejak digital di buku saku. Kayaknya keren banget tuh, keren banget, luar biasa nih. Ada di sana, berarti memang udah dari awal, dari sejak SP1 kita libatkan orang tua. Kita libatkan orang tua, harus ada hadir di sekolah bersama-sama. Bahkan kalau sudah ke SP1, SP2 itu harus ada kepala sekolah yang mengetahui menandatangani. Oke, betul. Berarti seandainya setelah SP1 ada nggak kira-kira anak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, Li? Oh banyak. Iya. Banyak. Bahkan menurut guru BK, kan guru BK yang biasanya pembinaan karakter kan ada di sana. Iya, betul. Guru BK yang sangat senang karena dengan adanya sistem ini berarti dia lebih mudah melakukan tindakan-tindakan. Ya betul. Yang terpenting kan
rekap terakhirnya perubahan anak-anak kan. Lalu kita pasti semua sepakat lah bahwa kita tidak menginginkan anak-anak kita mengalami drop out, orang tua juga tidak kan itu kan. Tapi hal yang lihat dari sistem jejak digital buku saku ini nampaknya luar biasa. Karena satu, kita dapat tahu bagaimana progres perubahan anak. Nah, seperti tadi disampaikan beberapa bisa mengalami perubahan, kemudian konselornya sangat bangga dan senang itu ya. Nah, ini kayaknya bisa kita sharing dan bagi. Bli, mungkin sudah cukup beberapa menit atau berapa menuju 1 jam ini kita ngobrol asik namun ngobrol Bli. Ya. Ada resume terakhir Bli, nanti yang ini kan yang sharing kan ke seluruh Indonesia ini di channel. Maaf ini, kadang cerita begitu kita sharing ya. Ya. Ada satu mungkin yang tidak ada di sekolah lain, ada keberanian begitu. Iya. Ada satu. Ini yang kita sebut dengan penilaian berintegritas. Jadi tidak hanya di kata-kata saja berintegritas begitu. Dulu kan biasanya ya kalau dia nyontek, kalau apa kan hanya diperingati, kemudian barangkali ya repekannya diambil begitu. Kita kan tiang pengalaman jadi guru cukup lama kan. Ya, betul. Ini kalau yang online kan begitu. Ini benar. Berarti sekarang daring nih masih bisa diberlakukan itu, Bli? Masih. Ini sudah berlaku sejak tiang jadi kepala sekolah tiang berlakukan. Penilaian berintegritas. Kita hanya beritahu jangan nyontek, itu kan normatif sekali. Ya, betul. Ya akhirnya tiang buat aturan dengan berani menegakkan sanksi begitu. Jadi dalam penilaian ulangan umum atau apa ya. Kalau ada anak melakukan 2 ini sanksinya yang tiang tegaskan. Yang pertama tidak boleh nyontek. Yang kedua tidak boleh kerjasama. Kalau ada yang begini di saat ulangan umum kita batalkan hasilnya. Keren. Ini masuk di buku saku digital juga, Bli? Masuk di buku saku digital juga? Oh, ini tidak. Ini tidak. Ini masih karena guru kan dulu ngawas. Guru kan ngawas manual dulu ceritanya itu. Guru kan bilang mengeluh, aduh banyak anak yang nyontek di kelas macam-macam kan gitu terus keluhannya. Jadi tiang berpikir apa ya kita pakai begitu. Ya kecuali hanya sanksi dengan keras begitu. Betul. Nah kemudian begitu selesai ulangan umum hari itu hari per hari ini. Terakhir itu udah kita umumkan. Ulangan umum yang dibatalkan adalah siswa nomor sekian. Berarti jejak gini bukan jejak digital karena belum digitalisasi ya? Belum. Berarti jejak apa namanya istilahnya kan? Nah, histori kakak kelasnya bercerita bahwa di SMK 1 Tabanan kamu jangan macam-macam nih dengan integritas itu ya, karena betul-betul sanksi itu diterapkan dan memang berani menerapkan sanksi kan itu ya Bli ya? Iya, dan ini gini Bli, yang kan dalam menerapkan sanksi itu sosialisasinya dulu yang penting. Ya betul. Sosialisasi bukan saja pada anak tetapi pada orang tua. Pada orang tua dan orang tua sangat mendukung demi anaknya disiplin ya, tiang ada keberanian jadinya begitu. Berarti betul dia lakukan itu Bli, membatalkan. Pokoknya berapapun dapat menjadi 0 begitu. Luar biasa, strategi pendekatannya memang luar biasa berarti pendekatan manajemennya ke parenting kelas itu udah jalan dengan orang tua kan ini ya. Ini yang belum ada bagi teman-teman nanti di luaran sana kalau mau menekankan apa istilahnya komitmen dengan sanksi yang kita buat ya setidaknya sosialisasinya harus kuat. Ya harus kuat. Yang katakan itu harus kuat supaya tidak ada siswa yang merasa terjebak. Betul. Jadi merasa terjebak. Dan kita sangat bangga sekali kalau nanti ternyata dari sanksi apa yang dilakukan kemudian siswa mengalami perubahan karakter kan luar biasa lolosnya ya. Ya tujuan kita, tujuan guru siapapun kita sebagai guru ya pasti menginginkan agar ada perubahan. Bukan berarti agar anak banyak yang dipecat misalnya tidak itu. Tapi paling tidak ingin ada perubahan-perubahan. Ya ternyata pendekatan yang lakukan untuk penilaian berintegritas ini cukup sangat ampuh sekali. Dia yang katakan sangat ampuh. Nah sekarang yang di pandemi gimana Bli setahun ini? Nah untuk di pandemi kita kan sulit memantau sebab anak-anak itu kan bekerja mengerjakan hal di rumah. Walaupun tiang minta panitia itu dalam satu layar anak kan bekerja harus kamera dihidupkan. Kamera harus dihidupkan, panitia itu kalau tidak salah kalau siswa itu sampai
12 atau 20 kamera, berarti ada 20 komputer yang dihidupkan di sekolah. Ini terpantau anak itu, tetapi ada kemungkinan orang tuanya di belakang kita tidak tahu, dia mungkin memberitahu begitu. Dan kita juga tidak bisa mendeteksi, bisa saja anak itu bekerja di sampingnya berduaan, kerjasama. Ini rumit. Berarti ini kendala di ini ya, pembelajaran di daring ya, dalam hal penerapan integritas yang berkaitan dengan kejujuran itu ya. Ya, dengan kejujuran. Yang rasakan begini, Bli. Kemarin dia agak ragu melakukan penilaian dengan virtual. Sebab kita sulit mendeteksi apakah anak itu kerjasama, nyontek atau bagaimana, kan gitu. Sulit sekali. Karena komitmen awal kita sudah menerapkan integriti baik peratur dua hal itu kan. Iya. Yang tiang takutkan begini, jangan-jangan nanti anak yang memang bodoh dia mendapat nilai bagus. Ya, betul. Dia mendapat nilai bagus karena memang melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, itu agak-agak ngeri tiang kemarin. Ya, betul. Ini mungkin nanti kita bahas khusus berkaitan dengan kasus-kasus ini, karena isu-isunya banyak sekali tuh. Iya, pasti. Banyak sekali di setiap sekolah. Di 1 tahun pelajaran yang sudah kita lewati, itu kan hampir semua kepala sekolah pasti punya cerita. Bagaimana siswa yang notabene-nya ya tanda kutip lah, kok tiba-tiba nilainya bagus, yang ini kok nggak ada, gimana kenyataannya dari hasil tes. Kalau kita berangkat dari hasil tes ya memang begitu kan. Iya, kan sulit kita masa nilai anak dikurangi, orang dia tahu. Kalau di sistem tiang kan sistem dengan berbasis komputer ya. Ya, betul. Dan berbasis komputer, begitu dia selesai klik kirim, dia sudah tahu berapa benar berapa salah. Jadi ini yang kita tidak mungkin berbohong dengan jejak digitalnya mereka kan. Oh pasti, kalau dia di sana merasa, wih saya kalau begitu betul saya dapat 90 itu umpamanya. Ya. Nanti tahu-tahu di rapot dia mendapat 60, kan bisa protes. Ya, betul. Luar biasa, Bli. Nah, itu mungkin tantangan untuk kita semua, Nanti kita bisa sharing mulai dari ini buku saku untuk menertibkan siswa, tapi ada satu hal challenge buat kepala sekolah di Indonesia lah, bukan di Bali aja. Bahwa bagaimana sih caranya menekankan integriti pada siswa di fase pandemi kayak begini, karena goalnya kan karakter Pancasila kan. Itu yang belum tiang temukan. Jadi penilaian supaya berintegritas, terutama untuk di virtual ini kayaknya rumit begitu. Ya, betul. Atau mungkin teman-teman lain punya cara, saya sih ingin meniru lah. Ya, betul. Nanti kita saling sharing lah. Mudah-mudahan nanti beli ada 1 minggu ke depan nih. Nah, 1 minggu ke depan nih beli ya. Kita undang sebagai narasumber khusus ya. Jadi kita sampaikan ya, dalam artian sharing, jangan disebut narasumber ya. Ya sharing, nah ini juga sharing cerita. Kita kalau itu bahasa keren sih narasumber, tapi kita semua narasumber gitu. Bisa dikatakan ya sebuah basic kan, pengalaman yang sangat berharga itu. Iya, oke. Ya, mungkin demikian Bli. Kita hari ini luar biasa. Jadi kita mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman semua, untuk kita khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia di SMK ya. Karena tidak mudah untuk mengelola kelas daring di SMK. Tapi di SMK 1 Tabanan ada satu strategi, satu trik yang diberikan, yaitu trik buku saku digital. Nah, dari si buku saku digital ini diawali dari komitmen guru-gurunya melalui pembelajaran virtual dengan tutor teman sebaya. Iya. Yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari orang tua, itu di awal sosialisasinya luar biasa, kemudian komitmen dari gurunya, dan terakhir adalah komitmen siswa berkaitan dengan jejak histori untuk integrasi dan integritasnya. Nah, ini masih membekas 1 tahun ini, nggak tahu nanti tahun ke depan karena secara digital masih belum temukan formulanya itu ya Bli ya. Iya, terima kasih. Bli. Mungkin demikian Bli, terima kasih Bli sudah ikut Bli, ceritanya ini. Lebihnya. Iya, dengan senang hati nanti kita ini tadi siap ketemu Bli. Ya, oke, luar biasa, terima kasih sama Pak Wayan, Kepala SMK Negeri 1 Tabanan yang luar biasa yang berbagi. Beliau sudah MKKS di sana mengkoordinir semua kepala sekolah di Tabanan ya, Bli ya. Benar. Luar biasa jejaknya. Kemudian di era pandemi teman-teman pada tidur, ini lolos apa tadi Bli? Artikel. Oh ya, kebetulan saya buat artikel yang tentu menceritakan pengalaman saya di sekolah.
Ya di tingkat nasional kebetulan ya masuk nominasi lah begitu. Ya, nanti kan luar biasa orang pada tidur kan. Ini pada tidur, ini udah ada berlari. Jadi di era pandemi seperti itu teman-temannya. Jadi luar biasa sekali. Jadi sosok Pak Wayan Sudarsono ini yang bisa memberikan inspirasi pada kita, dan mudah-mudahan kita akan bisa bersua lagi pada ngakses ngobrol asik seputar kepala sukses di edisi berikutnya. Terima kasih Li, terima kasih semuanya ya. Selamat istirahat. Itu masih dinas saja itu. Nah, kadang habis rapat tadi. Oke, sip ya. Oke, demikian obrolan asik kita bersama Kepala SMK Negeri 1 Tabanan. Sampai jumpa pada edisi ngakses berikutnya.